Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi mengenai alel ganda. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama ada Komarianti NIM 15, yang kedua ada saya sendiri Atina Mumtazah NIM 24, yang ketiga ada Ananda Farihatun Nikmah NIM 26. Sebelum kita melanjutkan mengenai tentang penjelasan alel ganda, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai pengertian dari alel ganda. Langsung saja, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai alel ganda. Adapun alel ganda merupakan fenomena di mana adanya 3 atau lebih alel pada satu gen. Jadi pada umumnya satu gen itu hanya terdapat 2 alel saja. Misalnya gen dominan R merah itu mempunyai alel R putih. Jadi terjadinya alel ganda itu biasanya disebabkan oleh mutase DNA. Nah, untuk selanjutnya penjelasan lebih detail mengenai alel ganda akan dilanjutkan oleh Mbak Koko. Baik, selanjutnya yaitu ada alel ganda pada mamalia. Di sini saya mengambil contoh pada bulu kelinci, di mana pada bulu kelinci yaitu terdapat 4 fenotip, yaitu kelabu atau warna normal, ada cincilila, ada Himalaya atau warna putih kecuali di bagian ekor, hidung, telinga, dan kaki. Terus ada albino atau keseluruhannya warna putih, di mana kelabu sendiri yaitu mempunyai kemungkinan genotifnya ada C plus C plus, ada C plus CCH, ada C plus CH, ada C plus dan C, di mana C plus itu lebih dominan ketimbang CCH, CH dan C. Terus ada cincilila, di mana kemungkinan genotifnya yaitu ada CCH CCH, ada CCH CH, ada CCH C, dan selanjutnya ada Himalaya, di mana genotifnya yaitu ada CCH CCH, ada CCH dan C. Selanjutnya ada albino, yaitu genotifnya ada CC. Nih, sini ada penjelasannya dari tabel yang tadi, yaitu di mana ada C plus yaitu gen asli yang normal menyebabkan kelinci berwarna kelabu. Gen ini membentuk berbagai gen alel mutan. Selanjutnya ada CCH, yaitu di mana alel yang menyebabkan kelinci berwarna kelabu muda karena rambutnya terdiri dari campuran dari warna hitam dan putih. Kelinci ini dinamakan kelinci cincili. Selanjutnya ada CH, di mana alel yang menyebabkan kelinci berwarna putih dengan warna hitam pada ujung-ujung hidung, telinga, kaki, dan ekor. Jadi kelinci ini tuh berwarna putih, namun di bagian hidung, telinga, kaki, dan ekornya itu berwarna hitam. Nah, sedangkan pada C atau albino, alel yang tidak membentuk pigmen sama sekali, sehingga kelinci ini berwarna putih. Jadi kalau misalkan kelinci albino itu keseluruhannya warna putih, kalau misalkan kelinci Himalaya itu warna putih, namun di bagian hidung, ekor, telinga, dan kakinya itu berwarna hitam. Selanjutnya itu ada dominasi dari alel-alel tersebut. Nih, gen yang paling dominasi itu ada C plus, di mana C plus itu lebih dominan ketimbang dari ketiga alel, yaitu CCH, CH, dan C. Nah, kalau misalkan CCH itu lebih dominan daripada CH dan C, dan CH itu lebih dominan ketimbang C. Berbagai macam kelinci di atas dapat mempunyai beberapa kemungkinan genotif, kecuali kelinci albino yang hanya mempunyai satu genotif, yaitu CC. Selanjutnya yaitu ada alel pada Drosophila atau lalat. Pada rangkaian kelamin telah diketahui bahwa Drosophila atau lalat yang normal mempunyai mata warna
oleh gen dominan W. Ada pula yang menyebutkan gen plus atau W plus. Di samping itu, dikenal pula sifat mutan, yaitu mata berwarna putih yang ditentukan oleh variasi berderajat, mulai dari merah gelap, merah terang, sampai menjadi putih, yang semuanya ditentukan oleh dominasi dari alel-alel. Berbagai macam warna mata pada Drosophila atau lalat ini ternyata ditentukan oleh suatu serial ganda. Alel yang paling dominan adalah W+, sedangkan yang paling resesif adalah W. Seperti halnya pada kelinci, maka di sini pun dimungkinkan adanya keadaan heterozigot seperti W plus W, WCO, WA, WA, W, dan sebagai berikut. Nah, di sini ada warna mata pada lalat Drosophila yang disebabkan oleh berbagai macam kombinasi alel ganda dari gen W, disusun dari yang paling dominan ke yang paling resesif. Nih, di sini ada tabel yang sudah diurutkan dari mulai alel dominan sampai alel resesif. Yang pertama yaitu ada W+, yaitu warna mata pada Drosophila berwarna merah tua atau lalat normal. Selanjutnya ada WCOL dan WCOL, yaitu warna mata pada Drosophila merah nyata. Ada WSAT, WSAT, yaitu warna mata pada Drosophila berwarna satsuma. Ada WCO, yaitu koral atau karang. Ada WW, yaitu warna mata pada Drosophila berwarna anggur atau ungu. Ada WCH, yaitu warna mata pada Drosophila berwarna buah talok atau cherry. Warnanya itu warna cherry. Nah, ada WE, ada warna pada Drosophila yaitu erosin. Sedangkan WBL yaitu WBL warna mata pada Drosophilanya berwarna darah atau merah darah. Ada WA, yaitu warna mata pada Drosophila berwarna aprion. Ada WBF, yaitu warna mata pada Drosophila berwarna kulit penggosok atau buff. Sedangkan yang paling resesif yaitu WW, warna mata pada Drosophila yaitu berwarna putih. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nasir. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alel ganda yang mengawasi golongan darah. Jadi, golongan darah pada manusia itu herediter atau keturunan yang ditentukan pula oleh alel ganda. Jadi, berhubung dengan itu, jadi golongan darah seseorang itu dapat mempunyai arti penting dalam kehidupan. Sampai saat ini itu telah dikenal cukup banyak ya sistem golongan darah. Nah, di sini nanti akan diterangkan beberapa sistem saja yang dianggap penting untuk diketahui sebagai dasar, yaitu yang pertama ada golongan darah menurut sistem ABO. Nah, jadi pada permulaan abad tahun 1900 dan 1901, Kalen Steiner itu menemukan bahwa penggumpalan darah atau aglutinasi itu terkadang terjadi apabila eritrosit sel darah merah seseorang itu dicampur dengan serum darah orang lain. Akan tetapi pada orang lain campuran tadi itu tidak mengakibatkan penggumpalan darah. Nah, dengan begitu Landsteiner itu membagi orang menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan A, golongan B, dan golongan O. Jadi tidak golongan yang keempat ini itu jarang sekali dijumpai, yaitu golongan darah AB. Jadi golongan darah AB ini itu telah ditemukan oleh 2 orang mahasiswa Landsteiner dalam tahun 1902, yaitu siapa? Yaitu A.V. von de Castillo dan Astorli. Nah, selanjutnya, jadi antigen itu dikenal memiliki 2 macam. Jadi antigen itu ada 2 macam, yaitu ada antigen A sama antigen B. Tertutup ya. Oke, saya pindah di sini biar nggak tertutup. Nah, jadi antigen itu dikenal ada 2 macam. Yang pertama ada antigen A dan antigen B.
Terus sedangkan zat antinya itu dibedakan atas anti A dan anti B. Jadi orang yang yang memiliki antigen A itu lain lagi yang memiliki antigen B. Ada juga yang memiliki kedua antigen. Ada juga orang itu memiliki dua antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Sedangkan ada pula yang tidak memiliki antigen sama sekali, baik antigen A maupun antigen B. Nah, teman-teman bisa lihat ya tabel di bawah ini, kita lihat hubungan antara golongan darah seseorang dengan macam antigen dan zat anti yang dimiliki. Jadi pada tabel tersebut bisa kita lihat bersama bahwa orang yang memiliki antigen A itu tidak memiliki anti A, melainkan anti B di dalam serum atau plasma darah. Orang demikian itu termasuk atau dimasukkan dalam golongan darah A. Nah, kita bisa lihat ya, pada golongan darah A itu seseorang memiliki antigen A dalam eritrositnya, tetapi pada zat anti dalam serum atau plasma darahnya itu memiliki zat anti B, melainkan bukan anti A tapi anti B. Berarti itu tergolong pada golongan darah A. Nah, kita bisa lihat lagi. Orang dari golongan darah B itu mempunyai antigen B dan anti A. Ya, kita lihat pada tabel ini, golongan darah B itu memiliki antigen B dan memiliki zat anti dalam serum atau plasma itu B. A, anti A. Jadi kebalikannya ya. Kalau golongan darahnya A itu punya antigen A, tapi zat anti dalam serum atau plasma darahnya itu anti B. Sedangkan pada golongan darah B, itu antigen dalam eritrositnya itu B, zat anti dalam serum atau plasma darahnya itu anti A, seperti itu. Nah, apabila antigen A itu bertemu dengan anti A, begitu pula kalau antigen B dengan anti B, itu maka darahnya akan menggumpal dan dapat mengakibatkan kematian pada orang yang menerima darah. Makanya kenapa antigen A kok enggak sama anti A, kenapa antigen B kok enggak sama anti B? Soalnya tadi kalau antigen A bertemu dengan anti A, begitu pula antigen B dengan anti B, maka darah akan menggumpal dan dapat menyebabkan kematian pada orang yang menerima darah. Nah, darah tipe A itu tidak dapat ditransfusikan kepada orang golongan darah B. Demikian pula sebaliknya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada orang yang tidak memiliki antigen A maupun antigen B. Kita bisa lihat ya pada tabel, orang yang tidak memiliki antigen A maupun antigen B tetapi memiliki anti A dan anti B di dalam serum atau plasma darah itu dimasukkan dalam golongan darah O ya, kita bisa lihat. Dia itu tidak memiliki antigen ya, itu tidak memiliki antigen baik A maupun B, tapi dia mempunyai anti A dan anti B dalam plasma darah, zat anti ya. Berarti dia termasuk golongan darah O. Adapun orang yang memiliki antigen A maupun antigen B memiliki keduanya, tetapi dia tidak memiliki anti A maupun anti B di dalam serum atau plasma darah. Jadi dia itu dimasukkan dalam golongan darah AB, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami dalam penjelasan tabel di bawah ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai ini interaksi yang terjadi selama bercampurnya berbagai tipe golongan darah ABO di waktu transfusi darah. Nah, jadi kita bisa lihat pada tabel tersebut di mana ketika lingkaran di situ yang bergaris, lingkarnya yang berarsir atau bergaris itu menunjukkan tidak adanya penggumpalan darah. Nah, sedangkan lingkaran berisi gumpalan itu berarti ada penggumpalan darah. Nah, jadi tuh kita itu sebelum dilakukan transfusi darah, baik darah si pemberi atau donor maupun darah si penerima resipien, jadi harus diperiksa terlebih dahulu berdasarkan sistem ABO.
Seperti itu. Jadi interaksi yang terjadi selama transfusi darah antara berbagai macam antigen dalam eritrosit dengan zat anti dalam serum atau plasma darah itu dapat diikuti pada tabel ini ya. Jadi kita perbesar. Contoh. Nah, golongan darah O didonorkan dengan golongan darah O. Sama-sama O. Jadi golongan darah O itu tidak memiliki antigen, didonorkan kepada golongan darah O yang memiliki anti A dan anti B. Nah, ini berarti dia tidak memiliki antigen, golongan darah O didonorkan kepada golongan darah O yang tidak memiliki antigen tapi memiliki anti A dan anti B, maka di sini hasilnya yaitu tidak menggumpal. Dia tidak menggumpal. Nah, kalau yang contohnya di bawah lagi, golongan darah A itu memiliki antigen A, didonorkan kepada golongan darah O yang memiliki anti A dan anti B. Jadi antigen A plus anti A itu jadinya menggumpal. Ini bisa kita lihat ya. Nah, yang ketiga yaitu donor darah B, yang di mana B itu memiliki antigen B, didonorkan kepada golongan darah O yang memiliki anti A dan anti B. Maka hasilnya juga menggumpal karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika antigen B dipertemukan atau dicampur, didonorkan kepada yang sama anti B itu, maka akan menggumpal dan menyebabkan kematian pada si penerima donor darah tadi. Karena antigen B itu tidak bisa didonorkan kepada B, anti B. Adapun sebaliknya, antigen A tidak bisa didonorkan kepada anti A, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara alel-alel IA, IB, dan I kecil yang menyebabkan terjadinya 4 golongan darah, yaitu O, A, B, dan AB. Nah, kita bisa lihat ya pada tabel di bawah ini. Jadi, sebelum saya menjelaskan ini, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai alel-alel IA, IB, dan I yang menyebabkan terjadinya 4 golongan darah. Jadi, Bernstein itu menegaskan bahwa antigen-antigen itu diwariskan oleh 3 alel dari sebuah gen. Gen ini disebutkan gen I, sedangkan alel-alelnya itu I kecil, IA, dan IB. Jadi, gimana bisa kita lihat ya, untuk alel I kecil itu adalah resesif terhadap IA dan IB, akan tetapi IA dan IB merupakan alel kodomain, sehingga IA tidak dominan terhadap IB, demikian pula sebaliknya, IB tidak dominan terhadap IA. Jadi, produk tertentu dari gen I ialah suatu molekul protein dinamakan isoglutinin yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Jadi, orang yang memiliki alel IA itu mampu untuk membentuk antigen A. Sedangkan yang memiliki alel IB itu mampu untuk membentuk antigen B. Jadi, orang yang tidak memiliki alel IA maupun IB, melainkan hanya memiliki alel I saja, maka ia tidak akan memiliki antigen A maupun antigen B. Interaksi antara alel-alel IA, IB, dan I kecil itu menyebabkan terjadinya 4 fenotip atau 4 golongan darah, yaitu O, A, B, dan AB. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini. Jadi golongan darah, kita ambil contoh yang A. Golongan darah A itu antigen dalam eritrositnya A. Berarti alel dalam kromosomnya itu IA. Kenapa kok bisa IA? Karena tadi alel IA itu mampu membentuk antigen A. Otomatis ketika golongan darah A itu antigen dalam eritrositnya A, berarti ia dibentuk oleh IA atau alel dalam kromosomnya itu IA. Jadi genotipnya itu IA atau IAI kecil. Nah, pada golongan darah O, antigen dalam eritrositnya itu tidak memiliki baik antigen A maupun antigen B. Jadi alel dalam kromosomnya itu I kecil. Kenapa I kecil? Karena tadi
pada golongan darah O itu tidak memiliki antigen baik A maupun B. Jadi melainkan hanya memiliki alel I saja. Kenapa? Karena pada alel I itu tidak akan memiliki antigen A maupun antigen B. Jadi alel dalam kromosomnya golongan darah O itu I kecil, genotipnya I kecil, I kecil. Nah, pada golongan darah B itu antigen dalam eritrositnya B, otomatis alel dalam kromosomnya itu IB. Jadi genotipnya IB, IB atau IB, I kecil. Semoga teman-teman bisa memahami ya atas penjelasan yang saya jelaskan pada tabel alel ini. Nah, yang keempat itu ada golongan darah AB, di mana golongan darah AB itu memiliki antigen dalam eritrosit yaitu A dan B. Jadi kalau pada golongan darah AB memiliki antigen dalam eritrosit A dan B, berarti dia alel dalam kromosomnya itu IA dan IB, karena tadi sesuai yang saya jelaskan di awal, IA itu dapat membentuk antigen A dan IB itu membentuk antigen B. Jadi genotipnya itu IA-IB. Nah, kita contoh ya. Beberapa contoh perkawinan. 1. Suami istri masing-masing bergolongan darah O akan mempunyai anak bergolongan darah O saja. Kita lihat. Ini contohnya O, golongan darah O itu tadi genotipnya I kecil sesuai dengan sebelumnya tadi. Ini I kecil karena dia itu tidak memiliki antigen A maupun antigen B. Jadi alel dalam kromosomnya itu I kecil, maka genotipnya I kecil. I kecil, jadi hasilnya fenotipnya itu I kecil golongan darah O. Jadi anaknya itu bergolongan darah O saja. Nah, contoh yang kedua yaitu seorang laki-laki bergolongan darah A ingin menikah dengan seseorang perempuan bergolongan darah O. Bagaimanakah kemungkinan darah anak-anak mereka? Nah, jawabannya yaitu tadi golongan darah A menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah O. O tadi I kecil, sedangkan golongan darah A tadi IA atau IA kecil. Jadi anaknya itu 50% seperti ayah, golongan darah A, dan kira-kira 50% seperti ibu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu golongan darah menurut sistem MNSS. Nah, dalam tahun 1927, Kallensteiner dan Pelevina itu menemukan antigen baru yang mereka sebut dengan antigen M dan antigen N. Dikatakan bahwa sel darah merah seseorang itu dapat mengandung salah satu atau kedua antigen tersebut. Nah, terus jika misalnya eritrosit seseorang itu yang mengandung antigen M itu disuntikkan ke dalam tubuh kelinci, maka darah kelinci akan membentuk zat anti-M dalam serum darah kelinci. Terus apabila antiserum dari kelinci itu dipisahkan dan digunakan untuk menguji darah orang yang mengandung antigen M, maka eritrosit darah orang ini akan menggumpal. Kenapa tadi saya menyebutnya antiserum? Disebut antiserum itu karena mengandung zat anti, begitu. Terus dengan cara yang sama, eritrosit seorang yang mengandung antigen N akan mendorong kelinci untuk membentuk zat anti-N. Nah, dengan menggunakan dua macam antiserum ini, tipe darah seseorang itu dapat ditetapkan, yaitu apakah eritrosit seseorang itu bereaksi dengan yang pertama, anti-M serum saja, yang kedua anti-N serum saja, dan yang ketiga yaitu kedua-keduanya anti-M dan anti-N serum. Nah, dengan dasar inilah yang dibedakan atas yang mempunyai golongan darah M, N, atau MN. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu merupakan reaksi dari sel-sel darah merah dengan antiserum pada golongan darah tipe MN. Nah,
ini kita bisa lihat jika eritrosit mengandung antigen hanya M, itu kita bisa buktikan bahwa reaksi dengan antiserum anti M itu dia plus, untuk anti N dia minus, itu golongan darahnya M. Kenapa di sini dikasih tanda plus dan minus? Itu maksudnya untuk yang tanda plus itu terjadi penggumpalan eritrosit. Dan yang minus atau negatif itu tidak terjadi penggumpalan eritrosit. Bisa diingat-ingat ya teman-teman. Untuk yang plus itu terjadi penggumpalan eritrosit, untuk yang minus itu tidak terjadi penggumpalan eritrosit. Jadi jika eritrosit mengandung antigen hanya M, itu kita bisa buktikan dengan mereaksikan dengan antiserum anti M, itu dia menggumpal. Nah, untuk anti N dia itu tidak menggumpal, maka golongan darahnya itu M. Nah, jika eritrositnya itu mengandung antigen M dan N, jika direaksikan dengan antiserum anti M itu dia menggumpal dan anti N dia menggumpal, maka golongan darahnya itu golongan darah Mn. Nah, jika eritrositnya mengandung antigen hanya N, itu direaksikan dengan antiserum anti M, itu dia nanti tidak menggumpal, dan kepada antiserum anti N dia menggumpal, maka golongan darahnya itu N. Seperti itu. Jadi berbeda ya dengan golongan darah sistem APO. Jadi pada golongan darah sistem MN atau serum atau plasma darah orang itu tidak mengandung zat anti M maupun anti N. Jadi berhubung dengan itu golongan darah sistem MN itu tidak penting untuk keperluan transfusi darah. Jadi karena tidak ada bahaya pada penggumpalan darahnya, seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi pada tabel 11.9 ini. Ada kemungkinan genotip dan fenotip seseorang dalam golongan darah sistem MN. Nah, jadi kita bisa lihat pada tabel di bawah ini, golongan darah M mempunyai antigen dalam eritrosit itu M, alel dalam kromosomnya itu LM. Kenapa kok alel dalam kromosomnya itu LM? Karena alel LM itu menentukan adanya antigen M dalam eritrosit. Jadi Landsteiner dan Levin itu menyatakan bahwa kedua jenis antigen M dan N itu ditentukan oleh sebuah gen yang memiliki dua alel. Jadi ketika dia golongan darah M itu dia memiliki antigen M, otomatis alel dalam kromosomnya itu LM. Karena apa? LM itu menentukan adanya antigen M dalam eritrosit, dan juga sebaliknya pada golongan darah N, ketika dia memiliki antigen N dalam eritrosit, maka antigen N tadi ditentukan oleh alel LN, seperti itu. Maka pada alel dalam kromosomnya LM, maka genotipnya LM. Ketika alel dalam kromosomnya LN, maka genotipnya LN dan LN. Nah, lain jika pada golongan darah MN itu memiliki antigen dalam eritrosit M dan N, maka alel dalam kromosomnya itu LM dan LN, maka genotipnya LM-LN. Selanjutnya, contoh pada perkawinan golongan MNSS. MNS besar, S kecil. Yaitu contohnya suami istri masing-masing bergolongan darah M akan mempunyai anak bergolongan darah M saja. Kita buktikan pada golongan darah M itu genotipnya LM-LM, pada golongan darah yang laki-laki mempunyai golongan darah sama juga M, di mana genotipnya LM-LM, maka hasilnya fenotipnya yaitu LM-LM. Jadi anaknya bergolongan darah M. Nah, selanjutnya ini ada pada tahun 1947. Reis dan Sanger telah menemukan adanya subbagian S besar S kecil dari golongan darah MN. Sehingga
menurutnya golongan Mn itu tidak semudah seperti diduga semula. Contoh pertama, tentang terdapatnya anti-es diketahui di Sydney, Australia, kini telah menjadi kenyataan bahwa kombinasi Mn dan Ss diwariskan sebagai kesatuan, seperti M besar S besar, M besar S kecil, N besar S besar, dan N besar S kecil. Jadi Rice dan Sanger itu menegaskan bahwa selain gen yang menentukan fenotip N dan M, itu masih terdapat gen lain yang letaknya itu amat dekat. Jadi gen ini itu memiliki dua alel pula. Berhubung dengan itu, golongan darah sistem Mn kini biasanya disebut sistem MNSS. Seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya pengelompokan jenis darah orang berdasarkan sistem Mn dan MNSS. Nah, jadi dikelompokkan menjadi dua ya. Itu sistem Mn itu berdasarkan menurut Landsteiner dan sistem MNSS itu menurut Reisinger. Untuk sistem Mn itu gen Lm dan Ln. Jadi di mana fenotip M maka genotipnya LM. Untuk fenotip N genotipnya yaitu LN dan fenotip Mn itu genotipnya LM. Nah, untuk sistem MNSS menurut Reisinger gennya itu ada LMS atau gen Lm besar S besar, Lm besar S kecil, Ln besar S besar, dan Ln besar S kecil. Di mana fenotipnya M besar S besar, M besar S kecil itu maka genotipnya Lm besar S besar, Lm besar S besar, Lm besar S kecil, Lm besar S kecil, atau bisa kita tulis dengan Lm besar S besar, Lm besar S kecil. Nah, dan selanjutnya untuk NS besar maupun N besar S kecil sama seperti penulisan di atas, yaitu Ln besar S besar, Ln besar S besar, Ln besar S kecil, Ln besar S kecil, atau bisa kita tulis dengan Ln besar S besar, Ln besar S kecil, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu golongan darah sistem Rh, di mana Kallensteiner dan A.S. Wiener dalam tahun 1940 itu menemukan antigen baru lagi yang dinamakan faktor Rh. Faktor Rh ini, Rh itu singkatan dari kata rhesus. Rhesus itu kayak sejenis kera di India yang dulu itu banyak dipakai untuk penyelidikan darah orang. Jadi kedua ahli itu telah menyuntikkan sel-sel darah merah dari kera rhesus ke dalam tubuh kelinci dan marmut. Kelinci dan marmut ini membentuk zat anti yang menyebabkan sel-sel darah merah dari kera rhesus itu menggumpal. Antiserum dari kelinci tadi kemudian digunakan untuk menguji darah manusia. Jadi orang itu dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama ada orang Rh positif. Rh positif itu biasanya disingkat dengan Rh+. Ialah orang yang memiliki anti-Rh di dalam eritrositnya. Sehingga waktu darahnya dites atau diuji dengan antiserum yang mengandung anti-Rh, maka eritrositnya itu menggumpal. Nah, yang kedua itu ada orang Rh negatif. Disingkat dengan biasanya Rh negatif. Ialah orang yang tidak memiliki antigen Rh di dalam eritrositnya, sehingga eritrosit tidak menggumpal pada waktu dilakukan tes dengan antiserum anti-Rh, seperti itu. Jadi mula-mula mekanisme genetik dari sistem Rh ini itu nampaknya sederhana, sehingga Landsteiner itu berpendapat bahwa golongan darah Rh ini diatur oleh satu gen yang terdiri dari dua alel, yaitu R besar dan R kecil, di mana R dominan terhadap R kecil. Di mana R besar itu dominan terhadap R kecil. Nah, jadi selanjutnya itu ditegaskan bahwa terbentuknya antigen
RH di dalam eritrosit itu ditentukan oleh gen dominan R besar. Dengan demikian, orang yang mempunyai RH positif itu mempunyai genotip R besar atau R besar R kecil. Sedangkan orang yang mempunyai RH negatif itu mempunyai genotip R kecil. Akan tetapi beberapa zat antibaru segera ditemukan. Demikian pula gen-gen sehingga menyebabkan keadaannya itu menjadi lebih sulit. Jadi ternyata tidak semua orang RH plus itu sama dalam hal antigen RH yang mereka miliki. Jadi orang RH pun ternyata tidak, orang RH main atau orang RH negatif pun itu ternyata tidak semua sama. Berhubung dengan itu, Wiener itu lebih condong untuk menyatakan bahwa golongan RH itu ditentukan oleh satu seri alel ganda terdiri dari 8 alel, yaitu untuk RH positif itu alel-alelnya itu ada R besar pangkat Z, R besar pangkat 1, R besar pangkat 2, R besar pangkat 0. Nah, untuk RH negatif itu alel-alelnya itu ada R pangkat Y, R pangkat tanda petik 1, R kecil pangkat tanda petik 2, dan R kecil seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat nih pada tabel di bawah, pada tabel tersebut golongan darah sistem RH itu simbol yang digunakan Landsteiner itu berdasarkan sebuah gen dengan alel. Jadi Reis dan Fischer berdasarkan 3 pasang gen yang terangkai amat berdekatan. Nah, jadi pada Landsteiner itu menyatakan gen R besar, dan menurut Reis dan Fischer gen itu ada yang pertama itu dominan gen C besar, D besar, E besar. Terus yang kedua ada gen dominan C besar, D besar, E kecil. Jadi gen dominannya itu C besar dan D besar ya. Maaf, yang nomor 1 tadi gen dominannya C besar, D besar, dan E besar. Untuk yang nomor 2 gen dominannya itu C besar dan D besar. Nah, untuk yang ketiga, gennya itu C kecil, D besar, E besar. Maka gen dominannya itu D besar dan E besar. Untuk yang keempat itu ada gen C, D besar, E kecil. Maka gen dominannya itu D besar. Nah, menurut Wiener, gennya untuk yang nomor 1 itu R pangkat Z, R pangkat 1, R pangkat 2, R pangkat 0. Kenapa gen menurut Wiener gennya itu R pangkat Z, R pangkat 1, kenapa enggak R pangkat Y? Karena apa? Karena gen R besar itu merupakan RH positif. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal, pada RH positif itu pada RH positif itu mempunyai genotip R besar atau R besar R kecil, atau pada RH positif itu ditentukan oleh gen dominan R besar. Jadi R besar itu RH-nya positif. Jadi menurut Wiener gennya itu R pangkat Z, R pangkat 1, R pangkat 2, R pangkat 0. Nah, tipenya itu RHZ, RH1, RH2, RH0. Nah, dan seterusnya pada gen R kecil atau pada RH negatif. Gennya itu menurut Reis dan Fischer gennya itu C besar, D kecil, E besar. Jadi gen yang dominan itu C besar dan E besar. Terus yang kedua ada C besar, D kecil, E kecil, maka gen yang dominan itu C besar. Terus yang ketiga itu ada C kecil, D kecil, E besar, maka gen dominannya E. Terus yang keempat ada C kecil, D kecil, E kecil. Nah, menurut Wiener gennya itu R pangkat Y, R pangkat tanda petik 1, R pangkat tanda petik 2, R kecil, karena R kecil merupakan
RH negatif. Maka untuk RH negatif alel-alelnya itu RY, R pangkat Y, R pangkat tanda petik 1, R pangkat tanda petik 2, dan R kecil. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa lewat perkawinan, apabila seorang perempuan RH-, kita bisa lihat ya pada gambar RH- atau genotip R kecil menikah dengan laki-laki RH+, anggaplah genotipnya homozigotik itu R besar ya. Dan kemudian perempuan itu hamil, maka pada gambarnya ini ya teman-teman bisa pahami, maka bayi di dalam kandungan ibunya, maka bayi yang di dalam kandungan ibunya itu sifatnya itu RH+ atau genotipnya R besar, R kecil. Darah bayi yang mengalir ke tubuh ibunya melalui ari-ari, atau apa ya biasanya bahasa Indonesianya ari-ari itu plasenta ya, plasenta itu membawa eritrosit yang mengandung antigen RH. Jadi serum dan plasma darah itu distimulir untuk membentuk anti-RH, sehingga darah ibu yang mengalir kembali ke tubuh bayi telah memiliki anti-RH. Nah, untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ananda. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Farihatun Nikmah, NIM 26 dari kelas Adris Biologi A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Naza, yaitu tentang inkompatibilitas dalam golongan darah. Inkompatibilitas dalam golongan darah ini ada 3 macam ya. Yang pertama ada RH inkompatibilitas. RH inkompatibilitas ini dapat mengakibatkan penyakit eritroblastosis fetalis pada bayi apabila seorang ibu yang memiliki RH negatif mengandung bayi dengan RH positif. Nah, sehingga anti-RH dari serum darah ibu ini akan merusak eritrosit bayi yang mengandung antigen RH. Nah, sirkulasi darah ibu ini terpisah ya dari sirkulasi darah bayi dalam kandungan. Nah, darah ibu dan darah bayi ini akan bertemu di ari-ari atau plasenta. Untuk inkompatibilitas dalam golongan darah yang kedua ada ABO inkompatibilitas. Nah, segera setelah peranan RH inkompatibilitas yang menyebabkan eritroblastosis fetalis diketahui, para peneliti mulai menaruh perhatian lebih mendalam pada golongan darah ABO. Nah, timbul pertanyaan, apakah eritrosit bayi yang memiliki antigen A tidak akan rusak oleh hadirnya anti A dari darah ibu? Nah, misalnya saja seorang ibu yang bergolongan darah O ini mempunyai anti A dan anti B, dan suaminya ini memiliki golongan darah A, dan bayinya yang dikandung ini bergolongan darah A yang mempunyai antigen A. Nah, penyelidikan membuktikan bahwa memang sejumlah besar anti A dari serum darah ibu ini akan merusak eritrosit bayi dalam kandungan yang memiliki antigen A. Nah, dengan alasan tersebut, para ahli menyatakan bahwa matinya janin atau embrio atau yang sering disebut dengan keguguran yang berkali-kali secara spontan ini disebabkan oleh adanya ABO inkompatibilitas. Nah, tak jarang embrio hilang sangat awal secara misterius sebelum sang ibu ini menyadari bahwa ia sedang hamil. Nah, dari hal tersebut, perkawinan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkawinan inkompatibel dan perkawinan kompatibel. Nah, untuk perkawinan inkompatibel atau perkawinan yang tidak sesuai, yaitu perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu bertemu dengan antigen dari eritrosit bayi dalam kandungan. Nah, contohnya ini
wanita bergolongan darah O menikah dengan laki-laki bergolongan darah B. Nah, golongan darah O ini memiliki genotip I0I0 atau IOIO, sedangkan golongan darah B memiliki genotip IBIB. Golongan darah O ini memiliki anti A dan anti B, sehingga dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan IBIO atau B heterozigot, yang berarti golongan darah B yang memiliki antigen B. Yang kedua, ini ada perkawinan kompatibel atau perkawinan yang sesuai, yaitu perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu ini tidak bertemu dengan antigen dari eritrosit bayi yang ada dalam kandungan. Nah, contohnya ini ada wanita bergolongan darah B yang menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Nah, golongan darah B ini memiliki genotip IBIB atau B homozigot, sedangkan golongan darah O memiliki genotip IOIO. Golongan darah B ini memiliki anti A, sehingga dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan IBIO atau B heterozigot, yang berarti bergolongan darah B yang memiliki antigen B. Untuk yang selanjutnya ini ada kombinasi antara RH inkompatibilitas dan ABO inkompatibilitas. Nah, ABO inkompatibilitas ini dapat mencegah timbulnya penyakit eritroblastosis fetalis sebagai akibat adanya RH inkompatibilitas. Nah, seorang ibu yang memiliki RH negatif atau resus negatif yang mempunyai suami yang memiliki resus positif ini tidak begitu atau sangat kecil ya kemungkinannya mendapat anak yang menderita eritroblastosis. Untuk contohnya, ada seorang wanita yang bergolongan darah O dengan resus negatif yang menikah dengan laki-laki bergolongan darah A beresus positif. Golongan darah O ini memiliki genotip IOIO, sedangkan RH negatif ini bergenotip R kecil atau R resesif homozigot. Sedangkan laki-laki yang bergolongan darah A ini memiliki genotip IAIA atau A dominan atau A homozigot, dan RH positif ini bergenotip R besar. Untuk golongan darah O ini memiliki anti A dan anti B. Untuk RH negatif memiliki anti RH. Untuk yang bergolongan darah A ini memiliki antigen A, dan RH positif memiliki antigen RH. Sehingga dari pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan IAIO atau A heterozigot dan beresus R besar R kecil atau resus heterozigot, yang berarti keturunan tersebut bergolongan darah A dengan resus positif yang memiliki antigen A dan antigen resus. Nah, untuk eritrosit embrio yang mengandung antigen A dan antigen RH ini apabila sel-sel ini masuk dalam sirkulasi darah ibu, maka sel-sel tersebut dapat dirusak oleh anti A dari ibu. Nah, dengan demikian anti RH di dalam sel-sel darah merah bayi ini tidak mungkin lagi menstimulir ibu untuk membentuk anti RH. Akibatnya tidak akan terjadi reaksi antigen RH bayi dengan anti RH ibu, sehingga tidak ada kemungkinan timbulnya eritroblastosis pada bayi atau sangat kecil ya kemungkinannya. Yang selanjutnya ada arti golongan darah dalam kedokteran kehakiman. Nah, terkadang ini pengetahuan tentang golongan darah ini dapat membantu
untuk menyelesaikan suatu kekeliruan. Misalnya ini ada keluarga S menuntut bahwa bayi X yang diserahkan kepada mereka di rumah sakit bukanlah bayi mereka, melainkan tertukar dengan bayi Y yang diserahkan kepada keluarga T. Sebaliknya, keluarga T ini mempertahankan bahwa bayi Y itu benar-benar milik mereka. Nah, keluarga S berpendapat bahwa kedua bayi laki-laki tersebut itu pasti tertukar oleh para juru rawat yang kurang teliti. Nah, untuk mencari solusi dari hal tersebut, ini ada golongan darah dari masing-masing individu, yaitu ada Nyonya S bergolongan darah A, M, dan RH ber-RH negatif. Tuan S ini bergolongan darah O, M, dan RH negatif. Untuk Nyonya T ini bergolongan darah AB, M, RH positif. Tuan T bergolongan darah O, MN, dan RH negatif. Untuk bayi X ini bergolongan darah A, M, dan ber-RH negatif. Untuk bayi Y ini bergolongan darah O, M, dengan resus negatif. Nah, untuk mengetahui apakah pendapat keluarga S yang menganggap bayi Y adalah milik mereka, kita menggunakan sistem ABO, MN, dan sistem RH. Nah, dari keluarga S, ini Nyonya S bergolongan darah A, memiliki genotip IAIA atau A homozigot, dan bisa jadi bergenotip IAIO atau A heterozigot. Sedangkan Tuan S bergolongan darah O, ini memiliki genotip IOIO. Nah, dari genotip ini, saat IA dari si ibu ini bertemu dengan genotip IO dari ayah, maka akan membentuk F1 IAIO atau A heterozigot, yang berarti keturunan tersebut akan bergolongan darah A. Sedangkan saat genotip dari si ibu yaitu IO ini bertemu dengan genotip IO dari sang ayah, maka akan membentuk F1 IOIO yang berarti bergolongan darah O. Nah, dari sistem APO dapat diketahui bayi Y ini berkemungkinan milik dari keluarga S karena bergolongan darah O. Untuk sistem MN dari keluarga S, ini Nyonya S bergolongan M dan Tuan S bergolongan M. Jadi dari golongan darah M ini memiliki genotip LM, sehingga ini LM dari sang ibu akan bertemu dengan LM dari sang ayah, sehingga menghasilkan F1 atau keturunan LM yang berarti bergolongan darah M. Sini dari bayi Y ini memiliki golongan M, jadi bisa masuk ya. Untuk sistem RH, ibu Nyonya S ini RH-nya negatif dan Tuan S juga ber-RH negatif, sehingga genotipnya R kecil atau R resesif homozigot, dan Tuan S juga bergenotip R kecil, sehingga saat R kecil bertemu dengan R kecil akan menghasilkan resus negatif di bayi Y juga beresus negatif. Jadi untuk keluarga S ini tiga-tiganya masuk ya, bergolongan darah O, M, dan RH negatif.
Sementara keluarga T ini kan nyonya T bergolongan darah AB dan tuan T bergolongan darah O. Sehingga dari golongan darah AB ini memiliki genotip IAIB dan golongan darah O memiliki genotip IOIO. Nah, saat IA ini dari ibu bertemu dengan IO sang ayah, maka akan terbentuk F1 IAIO yang berarti bergolongan darah A. Sementara saat genotip IB dari ibu ini bertemu dengan genotip IO dari ayah, maka akan membentuk F1 IBIO yang berarti bergolongan darah B. Dari keluarga T ini dengan sistem ABO ini kan tidak masuk ya, karena bayinya bergolongan darah O dan mereka ini tidak berkemungkinan untuk memiliki anak yang bergolongan darah O. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa pendapat keluarga S ini adalah benar, bahwa bayi mereka itu tertukar. Yang benar, bayi dari keluarga S itu bayi Y dan bayi dari keluarga T itu bayi X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kokom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu ada mandul sendiri dan karena persilangan, yaitu pada tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi kadang-kadang dijumpai peristiwa setelah tanaman itu menyerbuk sendiri atau mengadakan persilangan. Walaupun tanaman itu membentuk serbuk sari dan sel telur pada waktu yang bersamaan, kejadian itu terjadi. Kejadian itu ternyata disebabkan oleh suatu seri alel ganda yang biasa disebut dengan S1, S2, S3, S4, dan seterusnya. Apabila alel yang terdapat dalam serbuk sari ternyata sama dengan alel yang terdapat dalam sel telur, maka serbuk sari yang berada di atas kepala putik tidak akan tumbuh, membentuk saluran serbuk sari. Serbuk sari itu dikatakan abortif atau berhenti berkembang. Dengan demikian tidak didapatkan tanaman F1. Selanjutnya ada gambar, yaitu dimana ada gambar 1, 2, dan 3, dimana ada yang di atas itu ada serbuk sari, yang di tengahnya ada putik, dan yang di bawahnya itu ada sel telur. Yang di dalam tuh itu sel telur. Nah, skema yang diperlihatkan adanya peristiwa mandul sendiri dan karena persilangan pada tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, yaitu pada gambar pertama yaitu serbuk sarinya 100% abortif atau seluruhannya itu berhenti berkembang. Nah, yang gambar kedua itu serbuk sarinya 50% abortif, dan yang gambar ketiga itu tidak ada serbuk sari yang abortif karena zigot abortif. Zigot adalah diploid 2N, sedangkan adenosperma triploid adalah 3N. Kompatibilitas pada persilangan itu jelas tergantung dari alel ganda yang terdapat dalam serbuk sari. Yang menarik perhatian ialah bahwa perkawinan resiproknya menghasilkan keturunan yang berlainan. Jika pada serbuk sari dan sel telur terdapat alel yang identik, maka dalam keturunan tidak akan dijumpai tanaman yang bergenotip seperti tanaman induk betina. Selanjutnya ada perkawinan resiproknya, di mana dengan adanya inkompatibilitas antara alel ganda yang terdapat dalam serbuk sari dan sel telur, maka perkawinan resiproknya menghasilkan keturunan yang berlainan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.